penelitiannya tentang ini ya, visual Jadi etnografi. penggunaan etnografi, terutama itu visual etnografi dalam bidang mental health. Sehingga saya sampai berkonsultasi ke salah satu profesor gitu kan di Jerman. Ngomong sedikit orang kita tersinggungnya banyak gitu kan, mudah marah dan lain-lain, itu kan ada suatu kecenderungan gejala gitu. Nanti di di save kontak juga Pak Taufik RSJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Kembali lagi nih sama saya Farisa Ulfa dari BKD Jabar. Hari ini kita kedatangan Bapak Muhammad Taufik Hidayat PhD. Wes, keprok heula atuh Akang Teteh. Beliau bekerja di RSJ Provinsi Jawa Barat ya Pak ya, di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Nih Akang Teteh, dari gelarnya aja udah keren banget ini PhD. Wes. Bapak Taufik Hidayat bukan ini ya pemain badminton bukan Pak? Ya, Bapak, mangga Pak dikenalin dulu sama Akang Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik Hidayat, dipanggilnya Taufik. Taufik aja lah panggil nama atau Akang gitu ya. Saya bekerja di Provinsi Jawa Barat sejak usia saya masih 18 tahun. Waduh, masih belia. Jadi kurang lebih 25 tahunan lah dengan sekarang. Jadi dulu saya lulus setingkat SMA. Kemudian tugas belajar itu ke Diploma 3, Sarjana, Profesi, kemudian Magister, kemudian ikut program 300 doktor, kemudian Magister dan PhD di Australia itu terakhir. Tentang bidang saya tentang mental health. Wes, jauh pisan ya Akang sekolahna. Akang Teteh coba di Australia Kang ya? Ya, di Australia. Ngomongin mental health. Beliau ini penelitiannya tentang ini ya, apa Pak? Visual Jadi etnografi. penggunaan etnografi, terutama itu visual etnografi dalam bidang mental health. Jadi menggunakan data-data yang sifatnya non-tekstual, seperti gambar, CCTV, terus video gitu kan, untuk mengevaluasi sebuah program kesehatan jiwa, ataupun untuk melihat sebetulnya pola-pola atau budaya yang berhubungan dengan kesehatan jiwa, dan bagaimana dengan adanya pola-pola yang kita pelajari itu dari data-data visual itu menjadi sebuah input awal bagi kita bagaimana sih sebetulnya harus menciptakan program atau memberikan pelayanan yang terbaik kepada dalam bidang kesehatan jiwa, intinya itu sih. Wow. Berarti ini sebenarnya bisa apa ya, kacamata ketiga ya Pak ya, misalnya kita kan Bapak tadi di belakang kamera cerita kalau ilmu tentang mental health itu kebanyakan di luar negeri ya Pak ya. Dan mungkin ada hal-hal beberapa yang tidak relate ya di Indonesia dengan etnografinya yang berbeda, etnisnya berbeda gitu. Nah, kalau berarti dengan visual etnografi itu tadi Bapak bilangnya bisa mengevaluasi ya, apakah memang apa ilmu yang di barat itu udah sesuai atau pengaplikasiannya atau belum gitu ya? Kurang lebih kayak gitu Teh. Jadi gangguan jiwa itu kan ada salah satu pandangan teorinya bahwa itu tingkat abnormalitas atau normalitas seseorang atau suatu masyarakat itu bisa dilihat dari statistik atau juga dilihat dari pola budaya di mana orang tersebut berada gitu ya. Sehingga ketika kita mempelajari suatu hal yang terkait dengan apapun itu, termasuk dengan mental health, misalkan kita karena belajarnya di budaya negara maju gitu, yang mungkin sangat-sangat berbeda dengan kultur budaya yang ada di kita gitu. Betul. Dengan segala fasilitas, kenyamanan dan lain-lain, kemudian pola interaksi dan lain-lain, sehingga ketika kita datang lagi nih adaptasi ke dalam budaya kita,
sehingga perlu readaptasi kan, Mm-mm. perlu sebuah jembatan gitu agar apa yang kita pelajari itu atau apa yang kita inovasi atau apa yang kita buat itu kemudian dapat diterima oleh masyarakat gitu Betul, ya, harus sesuai harus kayak Kak, sesuai betul. dengan ada. Nah, caranya itu etnografi itu kan mempelajari sebuah budaya gitu ya. Kalau kita lihat sejarah, dulu ketika era-era kita balik ke era penjajahan, bagaimana orang-orang yang datang ke Indonesia itu kan awal-awalnya itu sulit sebetulnya untuk bagaimana sih masuk ke dalam Mm-mm, betul atau betul. menguasai Indonesia itu. Tapi karena mereka juga belajar bagaimana sih mempelajari budaya dan lain-lain sehingga masuklah dari situ. Itu salah satu etnografi juga bisa dipakai untuk itu gitu kan, memblending bagaimana budaya itu untuk masuk ke dalam situ sehingga kita dengan belajar budaya mereka itu tahu sih oh sebetulnya pattern orang itu kayak gini sehingga mudah gitu kan kalau misalkan untuk mau tadi untuk masuk ke dalam baik itu implementasi program, adaptasi program, evaluasi program. Kalau enggak ya rejeksinya sangat kuat gitu ya kalau misalkan dengan budaya itu. Orang belum tentu juga tiba-tiba datang gitu kan, welcome gitu kan. Betul. Sehingga pentingnya itu si etnografi dan visual etnografi itu penting untuk readaptasi itu. Walaupun ilmunya sendiri sih bisa dibilang implementasinya itu baru lah ya, dan agak sedikit sulit. Jadi cerita aja ini Maya, ketika saya belajar gitu ya di tahun kedua itu karena ada COVID, kemudian tiba-tiba saya harus menggunakan data belajar tentang visual etnografi itu, bingung juga sebetulnya karena fotonya, video dan lain-lain datanya banyak. Tapi gimana menganalisisnya gitu kan? Di dalam bidang-bidang yang lain mungkin banyak ya gitu ya, udah mulai diadaptasi walaupun belum lama. Tapi di bidang mental health itu menjadi sebuah hal yang aneh, gimana caranya kita mau menganalisis seseorang itu perilaku dan lain-lain melalui sebuah gambar, video dan lain-lain. Sehingga saya sampai berkonsultasi ke salah satu profesor gitu kan di Jerman, di Berlin, bagaimana saya mengadaptasi teori yang dia pakai sehingga dibuatlah teori saya sendiri gitu kan untuk membuat itu. Tapi awalnya sih berangkatnya dari teori profesor tersebut, kemudian diadaptasi dengan bagaimana untuk melihat budaya Indonesia dan khususnya budaya Sunda, karena saya penelitiannya di etnis orang Sunda gitu kan, gangguan jiwa pada etnis orang Sunda, kemudian diadaptasi lah jadilah visual etnografinya yang model saya gitu. Nah, jadi malah jadi penasaran Kang, kan benar kan dulu kayaknya Wali Songo mau masukin Islam kan lewat wayang, misalnya kan itu bentuk visual etnografi juga karena bentuk melihat etnografi itu ya budaya. Ternyata lebih banyak orang itu masukin cerita di situ misalnya kayak gitu. Nah, kalau dalam kejiwaan itu kayak gimana sih Pak? Kan dalam kejiwaan itu umumnya sebetulnya kan pasien dengan gangguan jiwa kronik ya terutama. Ada beberapa yang kemudian mengalami fungsinya kurang optimal gitu, baik itu dalam komunikasi, baik itu dalam ekspresinya gitu kan, penyampaian, gaya bicara dan lain-lain, kemudian bagaimana berinteraksinya dengan lingkungan sekitar, sehingga gambar itu bisa merepresentasikan ribuan makna gitu kan. Ada anekdot yang mengatakan bahwa foto atau gambar itu berbicara lebih dari kata-kata ataupun teks gitu ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana perilaku daripada orang yang istilahnya mengalami gangguan jiwa, dan juga kita bisa melihat di dalam pelayanan itu bagaimana interaksi antara klien gitu ya yang mengalami gangguan jiwa dengan petugas kesehatan maupun dengan bagaimana masyarakat memperlakukan orang dengan gangguan jiwa dan bagaimana interaksi dengan lingkungannya gitu. Pada intinya itu, sehingga kita mendapatkan gambaran yang lengkap sebetulnya apa sih yang diperlukan gitu kan. Kan kebanyakan kalau misalkan kita program itu, kita menciptakan program, kita sebetulnya lupa gitu ya. Sebetulnya
demand-nya apa sih yang diperlukan gitu kan, Betul. atau market research-nya gitulah ya yang diperlukan supaya si program itu kan nggak sia-sia gitu kan. Betul. Memang itu yang diperlukan gitu kan. Nah, salah satunya dengan visual itu kita bisa bukan hanya data berupa tekstual ataupun verbal, tapi kita mendapatkan data yang non verbal yang mungkin merupakan data utama di dalam untuk emang evaluasi maupun melaksanakan program itu sendiri. Bahkan kalau bisa dibilang dalam hal gangguan jiwa justru ini lebih penting kan Kang, karena mereka nggak bisa mengekspresikan, nggak bisa menjabarkan apa yang mereka rasain misalnya hal kayak gitu. Justru gambar bisa menjadi data yang lebih faktual gitu. Hasil penelitiannya apa sih Kang? Penasaran, emang visual etnografi di Sunda teh kumaha? Jadi salah satu publikasinya yaitu tentang bagaimana jadi saya menyebutnya waktu itu sih karena penelitiannya tentang salah satu bagaimana perilaku masyarakat gitu ya memperlakukan orang gangguan jiwa. Judul publikasi saya salah satunya itu graveyard living in Sundanese people. Jadi lebih seperti kuburan gitu, kuburan hidup bagi orang-orang dengan gangguan jiwa, judulnya gitu. Terus isinya kumaha Kang? Jadi isinya itu bagaimana masyarakat itu ternyata di kita itu kan kasus pasung itu masih tinggi ya. Dari gangguan jiwa itu kan diestimasi di Jawa Barat itu kan 1,6 sampai 1,7 per mil ya. Artinya dengan jumlah penduduk berarti 50 jutanya, 50 juta itu kan kurang lebih 72.000 gangguan jiwa yang ada, ya gangguan jiwa berat ya, 72.000 itu gangguan jiwa berat. Dan data Riskesdas menunjukkan bahwa 30% diantaranya itu 3 bulan terakhir 2018 itu dipasung. Jadi di dalam konteks itu kita bisa ngelihat di dalam foto-foto dan lain gambar itu bagaimana pasung itu kemudian menjadi sebuah bukan hanya melanggar HAM, tapi itu juga menjadi sebuah hal yang seperti seolah-olah gitu ya, mohon maaf, jadi kuburan hidup bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa karena dia tidak pernah keluar, tidak dapat menikmati hidup yang layak dan lainnya. Tidak mendapatkan penanganan yang tepat juga. Penanganan yang tepat juga. Gitu. Betul. Biasanya hukum pasung ini memang cara cepat mungkin bagi anggota keluarga supaya tidak membahayakan. Misalnya kan kita hidupnya bertetangga Kang ya gitu kan, jadi agak takut membahayakan orang lain. Terus kemudian juga mungkin takut ada barang pecah belah melukai gitu kan ya dari si orang gangguan jiwa tersebut. Wow, iya. Berarti indikasi banyaknya pasung di suku Sunda ini teh apa sih Kang, ada latar belakangnya gitu nggak sih ya? Ya sebetulnya ya kalau misalkan kita lihat pasung atau di kita istilahnya pasung, kalau di luar negeri banyak istilahnya dirantai atau shackle atau apa, itu bukan hanya terjadi di negara kita atau di suku Sunda saja, tapi di negara-negara berkembang umumnya, di Malaysia, di Afrika, di Ethiopia dan lain-lain yang mempunyai maksudnya mempunyai konteks yang rata-rata budayanya seragam, bahwa rata-rata masyarakat ataupun orang yang sakit itu hidup di dalam komunitas, itu hampir terjadi yang namanya pemasungan ataupun pengakangan gitu ya. Tapi di dalam konteks Jawa Barat ini khususnya, karena pola budaya kita juga tadi, selain budaya kita itu memang bahwa biung mungpulung bongkok ngarengjak istilahnya, sakit atau enggak sakit, kemudian makan enggak makan gitu kan, istilahnya tetap dekat dengan keluarga. Jadi itu pasung itu adalah sebuah upaya akhir dari keluarga, seperti tadi yang dikatakan Teteh, saya mesti gimana lagi gitu kan ya dengan kondisi yang ada, pelayanannya juga jauh gitu kan, bandingin kalau misalkan dari Pangandaran ke rumah sakit jiwa itu kan perjalanannya kayak tos genep jam gitunya, jauh pisan. Apalagi yang di daerah-daerah yang lebih terpencil gitu kan, dari Garut Selatan dan lain-lain, untuk menjangkau fasilitas kesehatan itu jauh. Sehingga karena fasilitas kesehatannya jauh, kemudian
eh, biayanya juga Betul. banyak Ya gitu cuman kan. pengobatan Bukan aja hanya ya, Kak. pengobatan kan, orang nggak hanya berpikir Ada operasional gitu ya. ada operasional yang Iya, ngantarnya iya. gimana gitu kan, Betul. administrasinya gimana. Bisa jadi kalau misalkan itu memang gratis gitu kan ya biaya pengobatannya, tapi biaya yang lain-lainnya kan bukan hal yang eh, murah juga, sehingga itu menjadi penyebab yang lain. Kemudian yang ketiganya, karena di kita itu kan keluarga itu eh, bekerja gitu kan, yang ya istilahnya yang ada di lingkungan itu yang menjadi penanggung jawab, gak mungkin diem saja kan, karena dia juga harus memberikan makan, kemudian hidup tetap berjalan, sehingga ke pasung itu menjadi opsi karena nggak ada lagi gitu kan yang apanya gitu yang rawat di rumahnya pada saat orang lain keluarganya bekerja. Yang ketiga ya faktor, ada juga sebagian penelitian saya menunjukkan bahwa itu memang bentuk punishment, hukuman. Orang menganggap bahwa perilaku agresif di orang Sunda kan rata-rata lemah lembutnya. Tuh, Lemah nyarios lembutnya wae nyarios lagi, lamun lemas. misalkan nunjuk oke kan pakai jempol gitu kan, kurang sopan gitu kan. Kalau agak naik sedikit Oh iya, intonasi dan betul. lain, kemudian orang menganggap eh, wah galak gitu kan ya. Atau misalkan ketika ada misalkan yang sakit gangguan jiwa datang lagi ke masyarakat, agak intonasinya agak naik, wah kamu gitu kan. Jadi karena tutur budayanya berbeda seperti itu, kulturnya itu dianggap mengalami kekambuhan, walaupun mungkin bukan gitu kan gitu. Jadi definisi itu antara kambuh dan tidak kambuh, kemudian relapse dan tidak relapse gitu kan, yang kemudian menjadi masalah gitu kan. Nah itu yang perlu diperbaikinya ya dengan ini edukasi lah ya, pendidikan kesehatan masyarakat itu bagaimana aware dengan gangguan jiwa, Iya, sehingga betul. kasusnya bisa berkurang. Karena orang dengan gangguan jiwa tidak hanya melalui obat ya Pak, tapi juga butuh support ya dari orang sekitar, dari orang terdekat. Jadi gangguan jiwa itu kan ada salah satu literatur mengatakan bahwa gangguan jiwa itu pilihannya antara di negara berkembang itu, antara judul penelitiannya antara menggelandang atau dipasung, judul penelitiannya, karena opsinya kalau nggak menggelandang jadi pasung gitu. Ketika si keluarga yang menjadi penanggung jawab, taruhlah orang tuanya ini sudah tidak mampu lagi, sudah tidak ada, kemudian pilihannya menjadi itu. Itu tapi sebuah literatur di luar, dan banyak juga yang mungkin bisa relate dengan apa yang terjadi di Jawa Barat, sehingga penanganannya gitu secara dini penting, dan penanganan selain daripada obat itu lebih penting lagi gitu kan. Karena begitu si gangguan jiwa itu gangguan jiwa kan di rumah sakit jiwa kan nggak bisa seterusnya gitu ya. Begitu datang ke rumah sakit jiwa paling beberapa hari. 7 hari itu adalah gold standard di luar negeri untuk periode akutnya. Artinya periode akut itu masih gejalanya ada gitu ya, gejala kayak halusinasi, mendengar suara-suara, kemudian lain Disebutnya apa ya, agresivitas. kronis juga atau bukan ya? Beda ya? Ya bisa Gejala berat aja ya? gejala akutnya lah ya, itu masih ada. Nah itu umumnya setelah 7 hari itu kan jadi kemudian jadi masalah sosial, bukan masalah lagi orang kesehatan gitu ya, masalah sosial kan. Betul. Kalau orangnya tetap aja nggak punya pekerjaan, kemudian tidak punya biaya untuk datang berobat, kemudian situasi di lingkungannya juga tidak mendukung, ya bisa balik lagi gitu kan. Jadi memang seperti yang dikatakan itu ya, pengobatan non obat, non farmakologi itu jauh lebih penting juga selain daripada obat. Wow, itu kita udah ngomongin soal ternyata beda ya berdasarkan etnis penanganannya, terus kemudian masa depan orang dengan gangguan jiwa juga bisa. Emang Pak, kalau di negara maju itu idealnya kondisinya seperti apa? Emang orang dengan gangguan jiwa itu harus digimanain? Kalau kita perbandingkan dengan negara maju, karena negara maju itu kan rata-rata ya
tidak punya institusi rumah sakit jiwa seperti dipunyai di kita. Oh, Jadi rumah sakit jiwa itu adanya adalah sebuah bagian dari rumah sakit umum adalah pelayanan rumah sakit jiwanya. Jadi istilahnya kalau di kita itu masih hospital base, masih berorientasi di rumah sakit, dan di luar itu orientasinya community base, bahwa perawatan gangguan jiwa itu harusnya sih di komunitas, gitu kan, di masyarakat. Karena itu satu lebih murah, lebih terjangkau gitu karena dekat, dan hasil penelitiannya menunjukkan angka adaptasi yang lebih baik, tingkat bunuh diri yang lebih kurang, kemudian orang dengan gangguan jiwanya lebih cepat beradaptasi ke dalam masyarakat. Itu penelitiannya. betul. Jadi itu model community based ini sendiri itu dimulai di US awalnya tahun 1960, kemudian di Australia itu 1980-an lah ya. Sehingga cukup panjang sebetulnya untuk menjadi sistem yang sekarang ini. Sedangkan di Indonesia sendiri dengan regulasi yang ada itu baru kesehatan jiwa komunitas itu 2009, kemudian 2014 itu ada undang-undang kesehatan jiwa, walaupun sekarang kan udah diganti lagi dengan undang-undang nomor 17, sehingga perjalanannya kalau di Indonesia ya dibilang ya masih bayi gitu kan untuk menjadi dari sistem yang ada sekarang dengan lebih berorientasi ke rumah sakit jiwa, center. Iya. dengan ke arah masyarakat. Oh, gitu. berarti memang idealnya harusnya mah setingkat puskesmas punya juga itu. Harusnya. Apalagi kalau misalnya kayak penggerak PKK misalnya punya keterampilan kayak gitu, jadi keren banget ya Pak. Kayak kader dan gitu kan. Jadi community based itu bagaimana mentransfer ilmu yang dari orang-orang yang spesialistik, yang punya tahu tentang gangguan jiwa, psikiater, psikolog, perawat kesehatan jiwa ataupun dan lainnya, itu ditransfer knowledge gitu ya, transfer knowledge ke arah lay person, artinya orang awam. Bagaimana orang awam itu mampu mendeteksi dan mendiagnosa awal gitu kan gangguan jiwa, sehingga tidak berlanjut menjadi kronis karena intervensinya bisa dari awal gitu kan. Betul. Karena itu Bapak tadi cerita kalau pengobatan itu adalah akhir, justru yang awalnya harus diprediksi adalah awareness tadi ya Pak ya. Nah, Pak, kalau di RSJ itu ada, atau Bapak sendiri ada nggak sih usaha-usaha untuk meningkatkan awareness dari mental health Sebetulnya bukan hanya di level rumah sakit jiwa ya, di rumah sakit jiwa kan udah ada namanya promosi kesehatan. Kemudian ada bagian kesehatan jiwa masyarakat yang memberikan istilahnya pendidikan kepada para kader, kemudian pada petugas kesehatan di puskesmasnya, sehingga itu sebagai upaya supaya orang-orang yang ada di layanan primer, artinya di layanan primer itu di puskesmas gitu kan, itu bisa menangani gangguan jiwa ketika itu muncul ada di puskesmas gitu, karena lebih dekat gitu kan, daripada jauh ke layanan tersier yang ada di rumah sakit jiwa saat ini atau di RSAS misalkan gitu. Kemudian di dinas juga sih sebetulnya sudah ada upaya misalkan dengan itu tadi, dengan pelatihan terutama transfer ilmu ke yang ini dulu, ke yang layanan primer sebelum ke kadernya gitu. apa sebutannya, trainer of fasilitator. Jadi nge-trainer fasilitator. Ya gitu, kemungkinan sih gitu. Cuma yang jadi kendala itu kan saat ini kita itu bukan hanya soal awareness dari masyarakat juga, tapi upaya pemerintah itu untuk budgetingnya gitu ya, saat ini sih masih kurang gitu ya. Artinya kalau dari seluruh budget kesehatan, budget untuk kesehatan jiwa itu 1% dari seluruh budget kesehatan umumnya gitu ya. Sayangnya dari 1% yang budget kesehatan itu 90% yang jatuh ke rumah sakit jiwa dan 10%-nya itu yang jatuh ke
layanan primer dan lain-lain untuk upaya promosi dan prevensi. Jadi upaya kuratifnya yang jauh besar gitu kan 90% yang hanya melayani sekitar 72.000 tadi, 72.000 yang gangguan jiwa gitu yang diprediksi ya, diestimasi, dibandingkan dengan yang 10% penganggaran ini yang untuk lebih dari 49 juta jiwa ini gitu kan. Seharusnya kan ini kan digarap lebih besar ya. Supaya ini kan kalau misalkan sakit awal ini tidak jadi kronis, yang belum sakit tidak jadi sakit gitu kan. Betul. Nah ini yang harusnya digarap lebih besar gitu Preventif kan. ya, Pak, ya? Preventifnya. Karena kalau misalkan terus-terusan ke sini gitu kan ya, orientasinya kita orientasi sakit, ya costnya akan lebih besar gitu kan. Wow. Kalau kampanye kesehatan mental sendiri sampai saat ini melalui udah apa aja ya Pak ya? Sebetulnya udah banyak sih, dari Kemenkes itu juga udah ada aplikasi sehat jiwa itu yang bisa kita bisa istilah self diagnostic gitu kan. Apa sih sebetulnya ada gitulah ya, mungkin kecenderungannya ada atau enggak gitu, ada gejala dan lain-lain. Kemudian di rumah sakit jiwa itu ada layanan konsul jiwa online gitu, bisa diakses, ada namanya Kajol gitu ya, konsultasi jiwa online. Jadi bisa buka antara jam 8 sampai jam 2, itu bisa melayani konsultasi online tentang kesehatan jiwa. Kemudian di dinas-dinas setempat juga sudah ada, banyaknya di Jawa Barat itu sebetulnya di semua kabupaten kota itu sudah ada layanan kesehatan jiwa. Dan di beberapa puskesmas masing-masing kabupaten itu sudah ada sebetulnya. Online, offline bisa sebenarnya mudah ya. Kalau online saya kurang paham ya, tapi offline ada. Tapi kalau online yang langsung gitu kan ya, itu yang saya tahu hanya Kemenkes, kemudian rumah sakit jiwa untuk level ini ya, Jawa Barat. Wow, sebenarnya kalau lihat anak-anak sekarang sebenarnya trennya juga mereka udah aware ya Pak ya sama mental health, terutama teman-teman Gen Z nih, karena mereka ngerasanya kayak dikit-dikit apa sebutannya red flag gitu nah ya. Jadi mereka udah paham bahwa mungkin ada apa di luar diri mereka itu yang bisa mengancam kesehatan mental mereka gitu. Jadi akan lebih mudah nggak sih Pak kampanyenya untuk mental health sendiri? Ya itu dia, kalau misalkan dibilang lebih mudah atau enggaknya sih, kita sendiri ya kan harusnya sih berangkatnya dari data riset gitu ya. Sebetulnya berapa sih ya penetrasi ke dalam level-level golongan X, Y, Z dan lain-lain, atau yang sandwich generation dan lain-lain gitu, yang apakah tipikalnya lebih gampang gitu kan, apakah lebih mudah, apakah metodologinya harus sama atau enggak gitu ya. Sebetulnya kalau untuk level Indonesia penelitian itu ya masih relatif kurang. Jadi saya nggak bisa mengatakan bahwa itu lebih gampang atau level awareness-nya lebih aware gitu ya dibandingkan dengan generasi-generasi yang lama gitu ya. Ya susah sih sebetulnya ngejawab seperti itu ya. Tapi kalau dilihat dari tren bullying gitu ya di kita itu justru tinggi, angkanya cukup tinggi gitu ya untuk di level SD dan lain-lain gitu yang masih anak dini. Dan apalagi di kita itu kan orang masih sekolah aja kan nggak welcome gitu ya. Ciri-ciri bahwa orang itu nggak welcome, orang itu kan kalau di kita kalau bedanya ketika datang kalau sekolah ke luar negeri itu ya kan ada orang dipelonco gitu kan, datang ke dipitaan dan lain yang bisa menimbulkan stresor tinggi. Di Indonesia mah dari sejak SMP, SMA dan lain-lain ini perlakuannya hampir sama gitu ya, orang mesti segimana gitu ya, nggak akan terjadi. Jangankan ke negara yang jauh ya, negara maju, negara tetangga juga nggak memperlakukan seperti itu gitu ya. Artinya ada pola-pola budaya yang kecenderungannya untuk membuli orang lain gitu ya, dalam tanda kutip gitu ya, saya bilang. Ya itu bisa meningkatkan stresor bisa orang jadi gangguan jiwa karena hal seperti itu. Tapi itu kan nggak pernah berhenti juga gitu kan. Jadi kalau misalkan kita bilang karena
itu awarenessnya tinggi, kemudian gangguan jiwanya jadi lebih rendah, ya kita nggak tahu di level konteks Indonesia. Namun dalam beberapa penelitian di luar gitu kan, kalau semakin tingginya awareness terhadap gangguan jiwa, itu stigma itu akan turun, sehingga diharapkan dengan tadi stigma turun itu tingkat gangguan jiwanya mungkin turun gitu kan angkanya secara angka. Tapi saya sendiri belum pernah baca gitu kan sejauh ini tentang yang korelasinya, apalagi yang di Jawa Barat. Betul. Dan stresor itu nggak cuma pas ospek ya Pak, pas kemarin Lebaran juga ada nih katanya kayak udah punya anak belum? Itu kan juga stresor ya. Mau nambah anak Ya, enggak? itu harus penelitian lagi sebetulnya. Itu sebetulnya kalau misalkan orang-orang seperti itu kalau ditanya apa meningkat stres dan lain. Tapi intinya sih gangguan jiwa itu kan tidak tiba-tiba hanya gara-gara Satu ditanya kejadian. gitu kan yang belum nikah dan lain-lain, caleg ataupun itu kemudian nggak jadi kemudian jadi gangguan jiwa. Ada faktor-faktor penyebab, itu bisa lingkungannya, bisa perilaku, bisa genetiknya, bisa karena pelayanan kesehatan yang tidak ada, kemudian berakumulasi jadi gangguan jiwa. Kalau dulu sekitar tahun 60-an ketika ada teori yang mengatakan bahwa lingkungan itu berpengaruh lebih besar gitu kan ya, terhadap terbentuknya dan perilaku mungkin ya, dan untuk gangguan jiwa kan sekarang dengan adanya penelitian lebih banyak ke genetika dan lain-lain, kemudian muncul banyak teori-teori dan lain, orang lebih ternyata angkanya itu kemudian lebih tinggi. Ternyata gen itu berpengaruh lebih banyak gitu kan terhadap gangguan jiwa, walaupun presentasinya sih tidak sebesar dengan perilaku dan Lingkungan dari lingkungan tadi. betul. Tapi bisa jadi kalau penelitiannya kemudian berkembang gitu kan, bisa jadi mungkin angkanya berubah, karena kebenaran itu kan di dunia itu kan relatif ya. Apa yang kebenaran hari ini bisa jadi salah gitu ya kan besok hari, atau kesalahan hari ini bisa jadi sebuah kebenaran kalau misalkan teori yang mendukungnya kemudian ada gitu. Wow, seru banget nih. Bapak kira-kira jangan aku jadi kepikiran ya. Jadi kalau tidak bisa mengobati orang dengan gangguan jiwa, janganlah menjadi stresor gitu ya. Jadi ya itu dia sebuah buah simalakama gitu ya, kalau misalkan kita juga mau tetap mengobati, tetap ada di lingkungan kita juga nggak bisa selamanya gitu kan. Kemudian dibalikin ke masyarakat juga sistemnya belum terbentuk gitu kan, apalagi di Jawa Barat. Walaupun sebuah kabar gembiranya kemarin mau ada panti sosial ya yang di Sumedang itu. Yang di Sumedang betul. itu kan, itu dibangun Pak. Ya katanya mau beroperasi tahun ini, kan sebuah kemajuan gitu ya. Betul. Kemajuan besar untuk di Jawa Barat khususnya gitu kan, karena belum ada ya. Walaupun sistemnya sendiri ya mungkin kita harus betul-betul ditata gitu ya, sehingga tidak selalu harus bolak-balik lagi ke rumah sakit jiwa sehingga penuh lagi gitu ya. Berapa kosnya gitu kan, bukan hanya kos dari segi kos tadi pengobatan tapi kan sumber daya yang digajinya juga ya banyak gitu kan. Betul. Ya kalau ada di layanan spesialistik jauh bedanya kalau misalkan itu ada di layanan terdekat gitu. Wah, kebetulan Pak, saya ini kan psikologi Pak dulunya, tapi saya kebetulan tidak tahan dengan orang dengan gangguan jiwa, jadi saya jadi PNS. Pak, selama bilangnya di RSJ ini, bertugas di RSJ, ada nggak sih Pak, Bapak punya pengalaman menarik nggak yang bisa dibagi sama Akang Teteh untuk menangani tentang gangguan jiwa ini? Sebetulnya pengalaman itu baik suka dan dukanya banyak gitu ya. Pilih satu aja dari 25 tahun. Karena kita itu selalu melihat dalam tanda kutip yang mungkin kita lebih bersyukur Pak, bahwa mungkin kita tidak sampai ketika kita mengalami gejala, karena semua orang itu kan mengalami gejala lah gangguan jiwa meskipun tidak menjadi sakit gitu ya.
kita tidak pada level, tidak beranjak ke level yang kemudian menjadi sakit atau sakit jiwa parah. Sukanya itu karena kita dengan melihat itu kita menjadi bersyukur dan aware bahwa suatu saat ya kita bisa sakit gitu. Ya dukanya karena apa namanya, stigma gangguan jiwa itu bukan hanya mengenai pasiennya saja atau kliennya saja, tapi orang-orang yang ada di bekerja di bidang kesehatan jiwa kemudian menjadi terstigma juga gitu ya. Oh, kalau misalkan ada di suatu rapat gitu, oh eta mah di rumah sakit jiwa gitu kan. Ya itu juga ada ya dalam tanda ya dukanya gitu ya. Terus Jadi ya, dapet ini Pak labeling ya. ya labelingnya Sama kayak kita. kan sama gitu kan. Jadi orang kan kecenderungannya seperti itu. Iya. Kan nanti di apa namanya di save kontak juga Pak Taufik RSJ Iya, gitu Taufik kan. Iya Pak, Abi Iya. dulu waktu kuliah disebutnya berobat jalan cina di psikologi teh. Saya melekat ya kalau Ya, di melekat gitu kan ya. RSJ. Kalau label itu kan melekat gitu ya. Eh, tidak terlalu banyak berubah gitu walaupun kita situasinya berubah gitu ya. Iya, padahal teknologi udah 5.0 ini. Tapi sebetulnya sih ya itu lagi ke apa, saya pernah meneliti tahun berapa gitu ya, pakai dana APBD BKD waktu itu ngasih bahwa turnover intention di orang-orang yang bekerja di layanan kesehatan jiwa itu ternyata tinggi, lebih dari Kayaknya stressful 70%. Lebih dari 70% ini ya orang mengatakan ya saya nggak mau lagi bekerja di layanan itu, terlalu lama gitu. Itu kan menjadi sebuah perhatian juga gitu kan ya, apalagi dengan oleh BKD yang menangani kepegawaian gitu kan. Kenapa sih sampai orang itu pengen pindah gitu kan? Apa karena besarnya stresor atau karena faktor lain gitu kan ya? Sehingga orang-orang itu tidak terlalu tahan berlama-lama. nyaman gitu kan berlama-lama untuk bekerja di layanan kesehatan jiwa karena kan bisa banyak faktor lah gitu kan. Oh, misalnya apa Pak? Biasanya stresnya karena apa? Karena kalau ketika saya di klinik ya, di emergency, saya kerja di emergency layanan psikiatri begitu, itu kan karena mengatasi klien yang gaduh gelisah itu kan tidak gampang gitu ya. Ada perasaan kita juga, ada rasa ketakutan sebagai untuk menangani itu, bahwa saya juga tidak bisa menangani gitu kan. Adalah perasaan normal seperti itu, bahwa kita juga gimana ya, sampai saya sanggup atau enggak gitu kan ya. Kemudian ketika lama-lama bekerja itu kan ada kayak burnout gitu kan. Saya sudah nggak sanggup lagi lah gitu kan bekerja di layanan seperti ini gitu kan, stresornya begitu tinggi banget gitu kan. Termasuk jam kerja ya Pak ya. Jam kerja kan berubah gitu ya kan, orang nggak tidur satu malam itu kan gantinya bisa 2-3 hari gitu kan ya, untuk mencapai hal yang sama dengan orang yang tidur sama gitu kan. Kalau di luar kan enak ya, kalau saya kerja di layanan kebutuhan praktek di sana itu, jadi kalau pagi sore malam kan itu berbeda derajatnya gitu kan. Si insentif ini kenapa jadi bicara insentif ya? Kalau di layanan kesehatan jiwa, saya pengalaman di Australia itu antara, kalau misalkan saya dibayar 1 di pagi hari, maka saya dibayar 2 di sore hari dan dibayar 3 di karena lebih berat hari. ya. Iya, karena lebih berat karena malam. Istirahat. Kemudian ketika saya libur dan lain-lain kayak lebaran itu dibayarnya 4 kali gitu kan. Ya itu mah persoalan yang lain gitu kan. Tapi saya rasa ya ketika di emergency itu suatu stresor itu rasanya bagaimana gitu, beda dengan menangani ketika kita ada di rawat jalan atau ketika saya menangani di komunitas, jauh lebih ringan gitu kan. Rasanya gitu kan, variasi kasus juga ya, bisa variasi jadi kasusnya gitu kan, dan lain-lain. Dan perlu banyak orang gitu kan, perlu tindakan yang lebih lebih kompleks gitu kan kalau di layanan yang emergency dan akut dan lain-lain. Oke. Pak, kalau misalnya
saya jadi melihat bahwa harus penting banget untuk mengetahui gejala awal ya dari mental health ini. Ada nggak sih Pak cara yang sederhana gitu untuk mengasesmen diri kita sendiri misalnya, atau seperti apa yang harus dilakukan gitu kalau kita memang untuk mengukur apakah kita memang punya gangguan jiwa atau tidak gitu? Sebetulnya kan sudah toolsnya ya untuk itu tadi yang itu pakai kayak self rate itu kan, artinya kita mendiagnosa sendiri itu sudah ada untuk mendeteksi ada nggak gejala kita kayak nggak bisa tidur, kita mudah gampang Cemas gitu ya? cemas, irritable gitu kan, ngomong sedikit orang kita tersinggungnya banyak gitu kan, mudah marah dan lain-lain, itu kan ada suatu kecenderungan gejala gitu ya. Sayangnya ketika kalau misalkan kita pegawai udah ada rasa-rasa seperti itu, kan di lingkungan kerja kita belum ada maksudnya ada kayak HRD, ada meskipun ada psikolog tapi nggak buka konseling gitu kan. Untuk menangani hal-hal yang ringan aja seperti itu gitu kan. Jangan jauh di masyarakat gitu ya, pasti yang jumlahnya yang misalkan psikolog itu juga memang gak ada di layanan primer. Di ini mah yang terdekat aja di lingkungan kerja kita kan, self awareness terhadap gangguan jiwa itu bisa dikatakan rendah dari situ ya. Begitu ada gejala awal orang ini bolos dan kenapa bolos, dan itu kan perlu konseling, dan itu ketika layanan konselingnya nggak ada, larinya kemana gitu. Betul. Karena di BKD sendiri kita harus konseling baru asesmen. Ada yang buka Pak di Burita membuka konseling untuk atau umum atau pegawai juga boleh terkait konseling lebih psikologis. Lupa, nanti tolong dimasukin linknya ya. Lupa apa? Oh ada ya. Burita membuka channel tapi online iya juga. di dinas kesehatan aja ya, dia tahu di rumah sakit jiwa belum ada gitu layanan konseling khusus pegawai untuk istilahnya ventilasi gitu ya, kalau misalkan saya ada ini merasa seperti ini. Ya, Jauh supaya bisa keluar ya Pak ya. Supaya keluar, konsultasinya kemana. Kalau misalkan di ketika saya di Australia, kembali perbandingannya bukan karena lebih bagus, tapi ketika di Australia itu di tiap unit itu ada layanan konseling. Jadi orang bisa mengakses layanan konseling, kemudian layanan termasuk juga kalau sakit di layanan di satu dinas gitu ya. Juga jadi itu mudah di gitu sekolah kan. guru BK gitu. Kalau di sekolah kan guru BK ya. Tapi di layanan kerja gitu ya, walaupun udah digaung-gaungkan Kemenkes mental health at work ya, mental health at workplace gitu ya. Tapi sebenarnya untuk mengetahui kayak self assessment itu ada daftar pertanyaannya Pak? Ada self rate itu kan ada 9 pertanyaan, yang self rate yang 11 ada 11 gitu kan, bisa di googling kalau itu ya. Kemudian yang satu sehat itu kan sebetulnya aplikasi ya, bisa walaupun saya belum pernah mencoba gitu kan. Ada kecenderungan yang tadi Bapak cerita dari Kemenkes itu dia mungkin satu sehat jiwa. Wow, bisa dicoba nih Akang Bisa Teteh. dicoba kayak sebetulnya. Termasuk saya harusnya mencoba gitu kan, separate. Wow. Tapi versi ketika di luar, saya versi luarnya ya suka mencoba gitu kan, level. Apalagi ketika sekolah itu kan stresornya lebih tinggi gitu kan, karena harus deadline dan lain-lain. Pak, kalau di RSJ sendiri punya nggak sih data tentang sebenarnya faktor paling tinggi yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan jiwa itu apa ya gitu? Mungkin kan bisa teman-teman bisa, aku mau menghindari gitu. Ya itu tadi sebetulnya data di kita itu tinggi ya, 1,7, kemudian angka depresinya 6 per mil, kemudian angka gangguan emosional itu yang gangguan jiwa ringan itu adalah 10 per mil, artinya 500 ribuan gitu. Tapi sebetulnya kalau kita telaah secara ilmiah gitu ya, faktor penyebabnya dan lain-lain gitu ya, secara demografi gitu kan ya, tidak terlalu banyak gitu kan. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan kalau gangguan jiwa itu apa sih faktornya gitu, apa yang bisa dihindari, nggak ada gitu ya. Jadi
Riset perlu tadi ya. riset yang banyak. Ya kembali itu kalau di yaitu kecenderungan kita itu karena kembali ke etnografi tadi ya, bahwa orang kita terutama di budaya Sunda itu dibesarkan dengan tutur kan, Betul. dibayarkan dengan tutur. Jadi dongeng kan, awal-awal ketika kita kecil itu dongeng, tulisannya sedikit. Kalau di orang-orang yang budaya kayak dalam tanda kutip, ya misalkan di orang-orang Australian dibesarkan dengan tulisan dan dengan bicaranya sedikit gitu kan. Jadi data di mereka jauh lebih banyak. Betul. Dibandingkan dengan kita. Apalagi data-data yang ada di pemerintahan. Ini mah pengalaman pribadi ya, bukan berarti bahwa mengeneralisir bahwa data itu kesulitan kalau misalkan kita mau nyari data di lembaga pemerintahan gitu di Jawa Barat. Susah. Bukan susah mendapatkannya, tapi datanya itu ada tapi tidak terlalu bagus. Kemudian untuk dijadikan itu sebagai sebuah hal yang dapat dianalisis itu agak susah. Jadi kita harus menambah data dan lain-lain, termasuk data-data yang itu. Jadi karena gangguan jiwa itu prevalensi yang dihitung bukan insidensi, jadi nggak mudah juga sebetulnya karena kompleks gitu ya untuk mengatakan faktor X yang lebih banyak dibandingkan dengan ini faktor lain gitu. Oke. Pak, tadi kita udah berbicara banyak nih tentang visual etnografi tadi, dan kemudian ternyata ada karakteristik khusus nih untuk wargi Jawa Barat atau yang bersuku Sunda. Mereka punya tadi tutur, apa-apa ditutur. Terus memang kita hidup berdekatan dan ternyata masih banyak orang ya dengan gangguan jiwa juga dipasung. Kalau nggak dipasung pilihannya mau menggelandang. Banyak banget Pak fakta-fakta yang baru saya ketahui gitu melalui si podcast kita kali ini. Terus kemudian Bapak juga udah jelasin tentang tadi ya kan kesehatan mental. Tadi ada Satu Sehat yang bisa kita coba untuk self assessment nih sebelum jangan sampai apa yang terjadi gitu menjadi kronis terus kemudian menjadi penyakit yang harus diobatin. Wah, banyak sekali Pak. Sebagai penutup nih Pak, ada pesan atau ada himbauan nggak untuk Akang Teteh yang menyaksikan Ajib kali ini? Jadi intinya kita perlu aware dengan kondisi jiwa kita sendiri. Kalau dulu istilahnya di dalam jiwa yang sehat itu ada fisik yang kuat, kita harus berpikir bahwa sekarang ini adalah di dalam jiwa yang sehat ada kebalik ya. Dulu di dalam badan yang sehat ada yang jiwa yang kuat. Sekarang itu di dalam jiwa yang kuat ada fisik yang sehat. Jadi salah satu caranya untuk awareness kita, meningkatkan awareness kita dengan gangguan jiwa itu, jangan ragu kita untuk melihat diri kita sendiri. Kalau misalkan kita udah terlalu lelah, stresor kita sudah tidak mampu lagi untuk kira-kira coping gitu ya, perlu jendela, perlu curhat lah istilahnya, ya jangan ragu-ragu untuk datang konsultasi ke layanan kesehatan terdekat. Betul. Pokoknya jangan sampai tiba-tiba langsung ngebeledak gitu nyapanya. Tiba-tiba ngebeledak jadi sakit gitu kan. Iya. Nauzubillah min dzalik. Ya Kang Teteh, gimana nih, seru banget ya kita ngomongin mental health kali ini, terus kemudian diwarnai dengan ternyata ada etnografi khususan nih untuk di kita suku Sunda. Terima kasih ya Bapak atas kehadirannya di Ajib kali ini. Mudah-mudahan nggak kapok ya Pak. Terus seru banget tuh karena Bapak banyak penelitian kan, terus kemudian segala dibuktikan dengan fakta penjelasan Bapak. Akang Teteh jangan lupa like, subscribe, komen, dan follow sosmednya BKD Jabar dan Dinkes Jabar. Akang Teteh sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya hanya di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Dadah.